Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan rahmatnya kita dapat menyelesaikan tugas kelompok kami yang berjudul beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Materi yang akan saya bawakan yaitu pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Adapun perbedaan Nabi dan Rasul adalah Nabi merupakan manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Mengimani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban hakiki bagi seorang muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Perintah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir faqad dalalan ba'id, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh, orang itu telah tersesat sangat jauh. Sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala. Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang rasul. Sifat-sifat tersebut adalah sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. 1. Sifat wajib. Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada rasul. Tidak bisa disebut seorang rasul jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Sifat wajib ini ada 4, yaitu yang pertama as-siddiq, yaitu Rasul selalu benar. Yang kedua al-amanah, yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. Yang ketiga at-tabligh, yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Yang keempat al-fatana, yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Sifat mustahil ini lawan dari sifat wajib, seperti berikut. Al-kisib, yaitu mustahil Rasul itu bohong atau dusta. Al-kiyanah, yaitu mustahil Rasul itu khianat. Al-kitman, yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Al-baladah, yaitu mustahil Rasul itu bodoh. Sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-radul. Basyariyah artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia bisa rasa lapar, haus, sakit, tidur, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Fungsi iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. 1. Menambah keimanan kepada Allah dengan mengetahui bahwa Rasul benar-benar manusia pilihan Allah. 2. Mempercayai tugas yang dibawa oleh Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. 3. Lebih menghormati dan mencintai Rasul karena perjuangannya. 4. Memperoleh suri teladan yang baik untuk pedoman hidup. 5. Ingin mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasul Allah. Tugas Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. 1.
menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perilaku musyrik atau menyekutukan Allah. 3. Memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. 4. Menunjukkan jalan yang lurus. 5. Membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. 6. Sebagai hujah bagi manusia. Hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. 1. Makin sempurna hidupnya. 2. Terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. 3. Terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. 4. Memiliki teladan dalam hidupnya. 5. Mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. 6. Mengetahui hakikat dirinya bahwa diciptakannya Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kepadanya.